Ya, Baik, baik. monggo bisa dimulai. Assalamualaikum Bu Dita, gimana kabarnya Bu Dita? Waalaikumsalam, Bu Nunung. Alhamdulillah kabar saya baik untuk hari ini. Alhamdulillah, setelah kita sekian kali buat jadwal, akhirnya hari ini bisa ketemu ya Bu Dita ya. Belum, Alhamdulillah, iya Bu Nunung. ya ini waktu kita mungkin juga nggak banyak ya Bu Dita, karena kita juga di sela-sela beberapa tugas kita. Ini uh, kita mau ngobrolin apa ini Bu Dita kali ini? Kemarin ngajak janjian ketemuan. Iya nih Bu Nunung, sebenarnya saya ada sedikit permasalahan yang mengganjal yang perlu saya ceritakan kepada jenengan. Permasalahan saya itu terjadi di sekolah saya dengan murid saya Bu Nunung. Iya, ya. Jadi saya punya masalah dengan bagaimana pembentukan karakter pada salah satu murid yang ada di sekolah saya. Dia adalah murid baru Bu Nunung, jadi pindahan Ya. dari sekolah lain begitu. Iya, jadi Bu Tita ini ya sharing tentang bagaimana membentuk karakter murid barunya ini ya Bu Dita ya. Iya Bu Nunung. Iya, terus tujuan Bu Dita sharing untuk ini kira-kira apa? Pengennya Bu Dita bagaimana ini dari murid barunya Bu Dita itu? Saya itu sebenarnya kepingin murid baru saya itu mempunyai perilaku dan kepribadian yang lebih baik dari sekarang. Ya, memiliki perilaku atau kepribadian yang lebih baik dari sekarang ya Bu Dita ya. Nah, mungkin definisi baik menurut Bu Dita itu kira-kira yang bagaimana Bu? Mungkin yang definisi baik di sini yang saya maksudkan adalah anak tersebut bisa bertingkah lebih sopan, berkata lebih sopan juga, bisa menghargai orang yang lebih tua. Oke, lebih sopan. Selama ini mungkin perilaku yang ditunjukkan oleh muridnya Bu Dita seperti apa? Selama ini dia itu masih kurang menghargai orang-orang yang lebih dewasa daripada dia, dan dia sering sekali bertindak hal-hal yang tidak baik, maksudnya sering berkata kotor begitu, Bu Nunu. Iya, oke, baik. Terus selama ini mungkin sudah adakah langkah-langkah yang dilakukan Bu Dita mungkin untuk menangani anak ini? Sebenarnya saya sudah melakukan pendekatan terhadap anak ini untuk mengajaknya berbicara dari hati ke hati, dan apa sih tujuannya sampai dia itu bisa berbicara yang tidak baik seperti itu. Oke, baik. Oke, tadi Bu Dita pengennya sih anak ini menjadi semakin baik ya, sopan, kemudian menghargai orang lain, seperti itu. Nah, diibaratkan ketika di level nih Bu Dita, level 1 sampai 10, kondisi anak ini sekarang itu di level berapa Bu Dita? 4 Bu Nunung. Oh, di level 4. Terus Bu Dita itu inginnya anak ini nanti bisa ke level berapa nih Bu Dita? Saya berharapnya dia itu minimal ada di level 7. Oke, baik. Terus langkah-langkahnya Bu Dita yang sudah dilakukan selama ini tadi sudah berbicara gitu ya, memberikan pengertian kepada anak ini, begitu ya Bu Dita ya? Iya Bu. Ya, oke, baik. Mungkin untuk mencapai ke level 7 itu tadi Bu Dita, kira-kira menurut Bu Dita langkah-langkah apa ya yang bisa Bu Dita lakukan gitu ya agar anak ini bisa mencapai level 7 yang seperti yang Bu Dita harapkan itu tadi. Mungkin saya akan lebih mendekati dia lagi, kemudian lebih banyak mengajaknya ngobrol, ataupun di dalam pembelajaran akan saya sisipkan cerita-cerita tentang perbuatan baik dan buruk di saat pembelajaran. Ya. Mungkin ada lagi Bu Dita? Selain itu juga saya ingin sekali berkolaborasi dengan orang tuanya, jadi kita saling menguatkan, kemudian kita bisa saling saling itu Bu, jadi saling mendukung untuk membuat sebuah perubahan yang positif untuk anak tersebut. Luar biasa ini ya langkah-langkah yang sudah
Bu Dita rumuskan ya untuk anak ini ya tadi berbicara lebih ya dari hati ke hati dengan anak ini, kemudian menyelipkan ya dari cerita-cerita itu mungkin pesan moral begitu nih Bu Dita. Terus kemudian melakukan kolaborasi dengan orang tua. Baik, mungkin langkah-langkah yang sudah luar biasa ini kira-kira Bu Dita mau eksekusinya kapan ini Bu Dita? Saya inginnya secepatnya Bu Nunung. Saya akan berbicara meminta izin dulu kepada kepala sekolah dan juga apa itu namanya konsultasi dan dengan teman sejawat untuk melaksanakan apa yang ingin saya laksanakan ke depan, yaitu ingin berkolaborasi dengan orang tua dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk pembentukan karakter anak baik di sekolah maupun di rumah. Baik, luar biasa Bu Dita ya. Dari percakapan singkat kita hari ini sudah melahirkan ataupun menghasilkan langkah-langkah yang akan Bu Dita lakukan, luar biasa. Terus yang Bu Dita rasakan saat ini gitu ya, setelah kita tadi ngobrol-ngobrol ringan, mungkin apa yang dirasakan Bu Dita saat ini? Saya bisa lebih lega Bu Nunung saat bercerita seperti ini karena apa yang menjadi hambatan pada hati saya bisa saya luapkan sehingga ada sedikit beban yang terkurangi. Alhamdulillah. Uh, jadi nanti mungkin setelah ini gitu ya Bu Dita, saya yakin Bu Dita nanti habis ini tadi ya yang disampaikan Bu Dita langkah-langkahnya tadi, dan mungkin kita bisa ketemu lagi kapan ya Bu Dita untuk mengetahui progresnya dari muridnya Bu Dita tadi. Kira-kira berapa hari lagi Bu Dita? Bagaimana kalau minggu depan kita bertemu lagi Bu Nunung? Oke, baik Bu Dita, nanti seminggu lagi kita ketemu. Sudah nggak sabar mungkin saya ya untuk bisa mendengar progres dari muridnya Bu Dita ini, perubahan perilaku dan sikapnya gitu ya Bu Dita. Baik Bu Dita, alhamdulillah pertemuan yang singkat ini ternyata luar biasa sekali. Kita tunggu pertemuan berikutnya Ibu Dita, nanti kita janjian lagi di mana tempatnya begitu ya. Baik. Ya. Makasih Terima Bu Dita. kasih Bu Nunung, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nunung. Baik, untuk ini adalah praktek untuk coaching kita yang pertama, kemudian kita akan melanjutkan untuk praktek coaching yang kedua, yaitu saya yang akan menjadikan coach dan kemudian coach saya adalah Bu Nisa. Oke, Bu Nisa sudah siap ya? Siap. Baik, Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu Nisa? Alhamdulillah, baik Bu Dita. Bu Nisa, akhir-akhir ini tuh saya melihat Bu Nisa sepertinya ada sesuatu yang mengganjal. Mungkin apakah ada masalah yang bisa kita sharingkan hari ini, Bu Nisa? Betul sekali Bu Dita. Akhir-akhir ini saya merasa resah dengan murid-murid saya yang punya kebiasaan jajan di tempat sembarangan karena memang kebetulan ada beberapa pedagang di sekitar sekolah kita dan anak-anak jadi membawa uang dan akhirnya membeli sembarangan. Oh begitu ya. Bu Nisa, bagaimana pendapat? Aduh. Oke. Mohon maaf karena ada kendala teknis, jadi kita harus berbagi layar untuk berdua. Nah, baik Bu Nisa, kita lanjutkan ya. Bagaimana menurut pendapat Bu Nisa tentang kejadian yang Bu Nisa alami ini? Mungkin Bu Nisa bisa berbagi cerita. Iya, saya lihat anak-anak itu membawa uang dan kadang-kadang jumlahnya itu lumayan banyak yang akhirnya mereka cenderung tidak mau membawa bekal yang dibawakan mama dan papanya dari rumah dan akhirnya membeli makanan yang di sekitar sekolah yang tentunya banyak makanan yang kurang sehat. Itu yang membuat resah sehingga saya merasa bagaimana solusinya agar anak-anak tidak membeli makanan yang kurang sehat itu, Bu Dita. Oh begitu. Menurut Bu Nisa saat kita itu ngobrol atau sharing seperti ini, kira-kira Bu Nisa punya enggak
sesuatu atau tujuan untuk apa Bu Nisa itu bisa sharing dengan saya? Iya, tentunya dengan sharing saya berharap bisa melegakan keresahan saya, dan yang kedua mungkin bisa menerima masukan dari teman sejawat bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang meresahkan saya, Bu Tita. Oh baik, menurutnya Bu Nisa dalam permasalahan ini saat ini berada di skala nomor berapa Bu Nisa? Kalau kita urutkan dari 1 sampai 10, permasalahan Bu Nisa ini berada di skala yang nomor berapa? Ya, kalau saya urutkan dari skala mungkin masih di skala 5, Bu Dita. Oh, berarti masih perlu ya Bu Nisa. Mungkin menurut Bu Nisa kekuatan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai Bu Nisa dalam menyelesaikan masalah ini apa? Kekuatan saya adalah berkomitmen dan terus berusaha memotivasi agar anak-anak tidak membeli jajan sembarangan. Oh, baik. Dalam melaksanakan atau mencapai tujuan yang ingin Bu Nisa capai ini, adakah hambatan yang mungkin nanti akan Bu Nisa alami? Iya, hambatannya adalah sulitnya memberi pengertian kepada anak-anak tentang pentingnya makanan sehat sehingga mereka tidak jajan sembarangan, dan juga memberi pengertian kepada wali murid untuk memberikan bekal makanan sehat, Bu Dita. Baik, bagaimana pendapatnya Bu Nisa? Apakah prioritas utama dalam penyelesaian masalah ini? Prioritas utama dalam penyelesaian masalah ini saya kira adalah sekolah harus berkontribusi untuk menyediakan makanan sehat sehingga itu bisa membatasi anak-anak untuk membeli jajan di sembarang tempat, dan juga membuat wali murid tidak repot untuk menyiapkan makanan sehat setiap hari. Begitu Bu Dita. Oh baik. Untuk ukuran keberhasilan dari tujuan yang ingin Bu Nisa capai itu di angka berapa kira-kira Bu Nisa? Skala capaian yang ingin saya capai adalah di skala 8, Bu Dita. Oh baik. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang nantinya mungkin akan Bu Nisa alami saat Bu Nisa menghadapi untuk mencapai tujuan Bu Nisa itu tadi? Iya, mungkin yang akan saya lakukan adalah segera berkomunikasi dengan Ibu Kepala Sekolah dan teman sejawat, juga dengan wali murid, Bu Tita. Untuk itu, adakah komitmen yang perlu Bu Nisa laksanakan untuk mencapai tujuan itu? Iya, betul Bu Dita. Saya akan komit untuk segera mewujudkan menu sehat di sekolah buat anak-anak, Bu Dita. Menurut Bu Nisa, siapa yang bisa membantu Bu Nisa untuk mewujudkan komitmen itu, dan apa hal yang untuk mewujudkan itu? Iya, saya kira yang bisa mewujudkan, yang pertama kali saya akan kolaborasi adalah tentunya dari Ibu Kepala Sekolah, dengan izin Bu Kepala Sekolah, kemudian dengan wali murid, dan tentunya juga dengan anak-anak, Bu Dita. Baik. Kemudian ini begini Bu Nisa, tadi Bu Nisa sudah menceritakan bagaimana Bu Nisa akan berkomitmen. Menurut Bu Nisa, kapan Bu Nisa akan melaksanakan komitmen-komitmen ini untuk tujuannya Bu Nisa agar segera terlaksana? Iya, mungkin karena kita di sekolah biasanya akan mengadakan program sekolah itu di bulan Juli, jadi akan segera kita laksanakan di bulan Juli, Bu Dita, di tahun ajaran baru, agar bisa segera terlaksana. Ya, benar sekali Bu Nisa. Memang apa yang harusnya Bu Nisa laksanakan itu bisa segera direalisasi agar permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bu Nisa segera bisa kita laksanakan dan kita pecahkan bersama. Begitu ya Bu Nisa ya? Iya, betul sekali Bu Dita. Dari hasil obrolan kita hari ini, perasaan Bu Nisa bagaimana? Dari obrolan hari ini tentunya saya sangat lega Bu Dita, karena ada teman sharing sehingga saya tahu kekuatan saya dan mana kelemahan saya, yang itu nanti akan menjadikan saya ke depan lebih baik lagi untuk berkomit mewujudkan apa yang sudah saya rencanakan, Bu Dita. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Nisa. Mudah-mudahan apa yang nanti sudah Bu Nisa rencanakan bisa berjalan baik dan apa yang menjadi tujuan Bu Nisa bisa tercapai. Baik, terima kasih.
Sama-sama Bu Dita. Baik, demikianlah hasil praktek coaching yang kedua, yang kemudian akan kita lanjutkan di praktek coaching yang ketiga, yaitu coachnya adalah Bu Nisa dan coachingnya adalah Bu Nunung. Bu Nunung sudah siap? Siap, insya Allah. Baik, monggo bisa segera dilaksanakan. Bu Nunung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nisa. Apa kabar Bu Nunung? Alhamdulillah baik Bu Nisa, tapi ini agak ada rasa gimana begitu Bu Nisa. Makanya kemarin janjian sama Bu Nisa pengen ngobrol lebih banyak gitu Bu Nisa. Oh iya kemarin sempat WA saya ya. Iya Bu Nisa. Katanya Bu Nunung mau ada sesuatu yang disaringkan. Iya benar. Mungkin bisa disaring ke saya Bu Nunung sekarang. Ini mumpung kita bertemu bisa saling sharing. Ya. Mungkin Bu Nunung permasalahannya apa bisa diceritakan ke saya? Ya Bu Nisa. Sebenarnya ini juga nggak menyangkut dengan anak-anak sih, cuman masalah pribadi aja Bu Nisa. Nah ini tuh saya punya sedikit masalah tentang kedatangan di sekolah Bu Nisa. Jadi saya itu sebenarnya juga nggak tiap hari sih saya terlambat, cuman pasti ada gitu, 1-2 hari dalam 1 bulan itu saya terlambat gitu ya, dan itu ternyata membuat saya tidak nyaman begitu Bu Nisa. Jadi keterlambatan saya itu membuat saya sendiri yang nggak nyaman gitu ya Bu Nisa. Itu gimana ya Bu Nisa kira-kira ya? Oh iya, terus Bu Nunung itu inginnya seperti apa begitu? Ingin saya saya pengennya setiap hari saya nggak datang terlambat gitu ya, bisa datang on time tepat waktu, kemudian apa ya, kalau bisa lebih pagi lagi gitu ya, lebih pagi dari biasanya gitu ya, seperti itu. Baik Bu Nunung. Menurut Bu Nunung, sharing kita hari ini tuh tujuannya apa ya Bu Nunung? Tujuannya saya pengen dapat solusi Bu Nisa, biar saya itu konsisten untuk datang ke sekolah, tidak terlambat setiap harinya. Iya, Bu Nunung, untuk langkah-langkah yang sudah dilakukan Bu Nunung, apa saja untuk mencapai tujuan yang diinginkan itu? Kalau selama ini misalnya nggak ada tamu, nggak ada sesuatu yang mendadak sih, saya bisa datang pagi. Cuman kadang kendalanya ini pas tugas itu banyak gitu ya, dan malamnya harus mengerjakan beberapa tugas gitu ya. Jadi mungkin capek juga ya Bu Nisa, akhirnya bangunnya itu agak kesiangan gitu ya. Sementara memang dari sekolah kan jauh, akhirnya ya gitu deh Bu Nisa, datang ke sekolahnya agak terlambat, molor begitu. Oke Bu Nunung, kalau dari skala 1 sampai 10 kira-kira tingkat komitmen kedatangan pagi Bu Nunung itu di skala berapa ya saat ini? Saat ini di skala 7 Bu Nisa. 7 ya. Terus apa kekuatan Bu Nunung untuk mencapai tujuan itu Bu Nunung? Saya punya yang pasti, saya kan memang gelisah ya Bu, maksudnya saya merasa nggak nyaman sih sebenarnya dengan datang terlambat itu. Makanya kekuatan saya itu sebenarnya ada komitmen saya untuk datang tepat waktu di sekolah, tidak terlambat. Begitu Bu Nisa. Iya. Kira-kira hambatan apa yang Bu Nunung alami untuk berkomitmen datang pagi itu? Ya itu tadi Bu Nisa, hambatannya kadang kalau ada tamu mendadak gitu ya. Terus yang kedua paling juga karena itu kecapean pas banyak kerjaan gitu ya, jadi malamnya agak kecapean, bangunnya agak kesiangan seperti itu. Iya, akhirnya karena itu kadang-kadang di luar dugaan ya Bu Nunung. Terus selanjutnya strategi yang sudah dilakukan Bu Nunung untuk mencapai tujuan itu apa saja? Dari yang saya hadapi ini,
Mungkin ya Bu Nisa, mungkin saya akan melakukan ini Bu Nisa. Memasang alarm gitu ya, memasang Ya, alarm agar bangunnya itu eh, tidak kesiangan seperti itu. Terus betul. yang kedua mungkin eh, saya menyelesaikan tugas-tugas yang saya kerjakan itu berusaha di sore harinya. Jadi malam itu kalau bisa tidak bergadang gitu ya. Jadi biar Ya, paginya bisa bangunnya lebih lebih fresh, kemudian tidak kesiangan seperti itu bisa mungkin ya. Yang iya. Mungkin memanage waktu lagi yang lebih baik ya Bu nah, Nunung. kayak lagi Kesimpulannya, iya. harus Terus ini harus untuk menata waktu lagi. betul. Terus untuk mencapai tujuan itu kira-kira Bu Nunung akan melakukan mulai kapan? Bismillah Bu Nisa, insya Allah dalam minggu ini akan mulai saya lakukan Bu Nisa. Bismillah, Ya. semoga nanti setelah ini ya, setelah sudah tahu nih apa yang mau saya lakukan, semoga nanti bisa konsisten melaksanakan itu Bu Nisa. Oh gitu, betul sekali Bu Nunung. Semangat Bu Nunung. Untuk tadi saat ini ukuran skalanya Bu Nunung kan di skala 7. Untuk ukuran keberhasilannya kira-kira di skala berapa Bu Nunung yang ingin Bu Nunung capai? Pengennya eh, 9 begitu Bu Nisa, biar tiap hari nggak Ya, terlambat ya. Pengennya di skala 9 gitu. ya. Oke Bu Nunung. Terus saya sekarang mau tanyakan komitmen. Komitmen Bu Nunung untuk melaksanakan aksi nyata itu seperti apa? Seperti yang tadi saya rencanakan ya Bu Nisa, saya insya Allah Oke. akan memasang alarm tiap paginya gitu ya, biar bangunnya tidak terlambat. Kemudian eh, menyelesaikan tugas tidak di malam hari, biar nanti paginya bisa fresh ya, tidak tidak Ya, betul. dan lebih bisa memanage waktu lagi gitu ya, mungkin mengatur jadwal ulang gitu ya, agar Ya. kerjaan itu tidak menumpuk, mungkin ya tidak dibawa pulang dan sebagainya. Begitu Bu Nisa. Iya, baik sekali Bu Nunung. Sekarang siapa dan apa Bu Nunung yang dapat membantu Bu Nunung dalam menjaga komitmen tersebut? Kira-kira siapa dan apa? Ya mungkin yang pertama dukungan keluarga jelas gitu ya, nanti mungkin kerjasama dengan suami Ya, gitu ya untuk saling mengingatkan biar bisa datang ke sekolah tepat waktu ya. Terus kemudian eh, apa ya, sharing seperti ini sesuatu yang sangat saya butuhkan Bu Nisa. Jadi kemarin-kemarin oke Bu mungkin Nunung. mau sharing ke siapa gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah sharing dengan Bu Nisa lumayan lega nih gitu ya, lumayan lega, Ya, bebannya sudah lumayan terkurangi Bu Nisa. oke Bu Nunung. Oke Bu Nunung, luar biasa dari obrolan kita tadi. Saya mau tahu perasaan Bu Nunung setelah kita ngobrol kurang lebih 10 menit tadi. Bagaimana perasaan Bu Nunung? Ya, perasaan saya jadi lebih lega, lebih bersemangat gitu ya, karena ada beberapa hal yang pengen saya targetkan bisa saya lalui nanti gitu. Dan nanti semoga yang pengen saya lakukan ini berhasil dan nanti mau mau berbagi cerita baiknya ke Bu Nisa begitu. Oke, Bu Nunung, baik sekali. Jadi setelah ini Bu Nunung akan komit menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk mencapai tujuan tersebut ya. Dan mungkin kita akan bisa ketemu lagi kapan Bu Nunung? Mungkin 2 minggu lagi. Boleh Bu Nisa, Kita nanti waktu oke, kita ketemuan 2 minggu lagi ya, boleh Bu Nisa, di mana gitu biar oke. Biar kita bisa lihat progresnya dari tujuan yang atau komitmen yang dilakukan Bu Nunung. siap. Baik Bu Nunung, terima kasih banyak. Kita Terima sudah kasih sharing banyak hari juga ini. Bu Nisa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih Billahi Bu taufik wal Nisa. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah selesai nih Bapak untuk kelompok 1. Iya Pak.